Baik. Nah, di materi kita tentang kemonotonan dan kecekungan daripada fungsi. Sekarang kita perhatikan dari gambar berikut ini bahwa gambar berikut ini, lihat yang sebelah kiri ini disebut decreasing atau menurun ya, decrease atau menurun. Yang sebelah kanan increasing atau naik. Ini sesuai dengan konsep awal yang saya perkenalkan bahwa f-aksen di situ adalah kemiringan daripada garis singgung. Sehingga kita bisa gunakan apa? Garis, ballpoint atau sejenisnya untuk kita bisa tahu dia naik atau turun dengan cara begitu. Menempelkan tersebut ya. Menempelkan ballpoint kita atau penggaris kita pada gambar berikut ini. Jadi pada gambar berikut ini ketika kita tempelkan pada kurva begitu, nah ketika kita tempelkan pada kurva di sini, jadi kurvanya langsung terlihat bahwa dia menurun. Di sini juga kita tempelkan di sini, ya f-aksen lebih dari 0 atau naik. Kalau kita tempelkan pada titik puncaknya, dia f-aksen sama dengan 0. Jadi ini f-aksen sama dengan 0. Ini f-aksen x sama dengan 0 di sini. Yang ini f-aksen x-nya lebih dari 0. Dan yang di sini f-aksennya kurang dari 0. Nah, jadi ketika kita memiliki persamaan kurva, nah ketika kita memiliki persamaan, maka kita buat persamaan tersebut, kita hitung nilai ini y sama dengan fx, persamaannya, kemudian kita hitung y aksennya, maka dari y aksen itu, ya, dari y aksen berikut ini kita tentukan f-aksennya, di mana f-aksennya sama dengan 0, di mana f-aksennya lebih dari 0, dan di mana f-aksennya kurang dari 0. Nah, kalau yang lebih dari 0, dia sudah pasti di situ adalah monoton naik, dan kalau yang f-aksen kurang dari 0, dia sudah pasti di situ monoton turun. Begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Sedangkan untuk definisi daripada monoton naik dan monoton turun itu sendiri, yaitu seperti pada persamaan berikut ini. Yaitu kalau X1 kurang dari X2, maksudnya X yang di sebelah kiri begitu, maka Fx1 kurang dari Fx2. Itu namanya monoton naik ya. Nah, coba kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, X1 kurang dari X2. Ya, contohnya di sini. Yang bagian naiknya aja langsung ya, supaya gambarkan. Nah, ini. Di sini X1. Kemudian X2-nya anggap di sebelah kanannya. Nah, di sini. Ini X1. Di sini X2. Sebelah kanannya X2. Maka Fx1 itu pasti lebih kecil
daripada fx 2. Itu yang dimaksud dengan persamaan tadi ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi X1 kurang dari X2, maka fx1 kurang dari fx2. Ini namanya monoton naik secara definisi ya. Yaitu membandingkan nilai Y-nya. Ya, nilai X dan nilai Y-nya. Ya, ini nilai, kalau nilai X-nya kurang dari, maka nilai Y-nya juga kurang dari. Itu namanya monoton naik. Karena kalau nilai X-nya lebih dari, efeknya juga akan lebih dari. Nah, sebaliknya kalau X1 X1 kurang dari X2, kemudian Fx1 lebih dari Fx2, maka di sini dikatakan dia monoton turun, ya, atau fungsi turun. Ya. Nah, contohnya di sini yang dimonoton turun di sini, ya. Nah, lagi. Nah, kalau di sini X1, nih X1 kurang dari X2 di sini. Ternyata Fx1-nya di sini lebih dari ya. Lebih dari Fx2. Begitu ya. Nah, jadi itu simpelnya X1 kurang dari X2, Fx1 kurang dari Fx2. Itu naik. Ya. Kalau sebaliknya, berarti itu X1 kurang dari X2, ternyata Fx1 lebih dari Fx2. Jadi ini clear, monoton naik dan monoton turun. Kalau di puncaknya pasti dia stasioner. F-aksen sama dengan 0, gitu ya. Berikutnya adalah, nah, kita ambil contoh di sini. Jadi sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan. Di sini ada persamaan dulu, diketahui di sini persamaannya adalah Fx sama dengan Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 12x plus 7. Maka yang perlu dilakukan untuk mengetahui naik turun fungsi di mana? Menggunakan dulu F-aksen ya. F-aksen X di sini sama dengan 2 kali 3, 6. 6x kuadrat kurang 3 kali 2, 6x min 15. Ya. Berarti karena kita ingin mengetahui lebih dari atau kurang dari, yang bisa dilakukan adalah mendapatkan nilai sama dengan nolnya. Sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan. Ya. Jadi untuk mendapatkan naik turun fungsi itu cari yang sama dengan nolnya. Berarti 6x kuadrat kurang 6x kurang 12 sama dengan 0. Ini artinya f-aksen X sama dengan 0 ya. Nah ini. F-aksen X sama dengan 0. Nah, difaktorkan 6 x kuadrat kurang 6x kurang 12 sama dengan 0. Kemudian 6 di sini x dikurangi berapa? Min 3 min 2 ya? Enggak ya? Berapa? Faktornya berapa? X kuadrat min 6x min 12. Sama 3 bukan. Nggak ada ya? Berapa? Oh, sorry.
Yang mana? Oh, sorry, ya, betul. Ya, dia difaktorkan, ya, sore ya. Oke, betul, terima kasih. Ini ya, 6-nya kan sudah difaktorkan ya. Di 6-nya, jadi min X min 2 ya. Karena faktornya 2 ya. Min X, ini ke kanannya adalah min 2. Nah, kalau itu ada faktornya. Nih. Nah, kita hapus saja. Enam X kuadrat ya min 1, ini agak macet. Min 1 min X ya, min 2. Artinya 6X plus min berapa? Min 2 plus 1 ya. Min 2 plus 1. Min 2 X plus 1. Berarti sama dengan, ininya adalah X sama dengan 2, dan satu lagi X sama dengan 1. Nah, jadi ini yang menjadi batasannya. Ya, jadi dibuat di garis bilangan, ya, garis bilangan bahwa kalau di min 1 sendiri dan di 2 sendiri, nah ini nilainya adalah F aksennya sama dengan 0 ya. Nah, pertanyaannya di sini sama dengan 0, lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kita tidak tahu. Maka yang perlu dilakukan adalah menguji daripada persamaan. Ambil titik di mana yang mudahnya? Seperti sama ngambil titiknya berapa? X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. X sama dengan 0 posisinya berada di mana? Di sini ya. Nah, input F aksennya F aksen 0, yaitu gunakan yang ini ya. Boleh yang ini 6x kuadrat kurang x kurang 2, boleh yang bawahnya ya. Kalau yang bawahnya lebih simpel, yaitu 6 0 kurang 2 artinya adalah negatif kan gitu, dan x plus 1 artinya juga positif. Jadi di sini nilainya negatif. Di antara min 1 dan 2 nilainya negatif, ke kanannya adalah positif, dan ke kirinya juga positif bergantian tanda. Ya. Di sini di kanannya ini positif, di tengahnya tadi adalah negatif, di kirinya positif. Berarti fungsi turun ketika dari X kurang dari min 1, fungsi turun ketika dari min 1 sampai 2, naiknya lebih dari 2 atau kurang dari min 1. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Nih, kalau kita lihat dari min 1 sampai 2 dia turun. Ya, nih, kurvanya turun. Setelah 2 dia naik. Ketika kurang dari min 1 juga dia naik. Lihatnya dari kiri ke kanan tentu ya naiknya ya. Karena kalau dari kanan ke kiri jadi turun nih. Tuh. Lihatnya dari kiri ke kanan dia fungsinya naik. Ini juga fungsinya naik. Ya. Itu namanya tadi adalah monoton fungsi, naik atau turun fungsi. Ada pertanyaan tentang F aksen? Ada? Naik turun fungsi bisa?
Bisa ya. Oke. Berikutnya adalah F aksen naik turun fungsi. Ya. F double aksen untuk kecekungan. Bisa juga F double aksen untuk naik turun fungsi. Bisa juga untuk kecekungan. Ya. Nah, kecekungan tadi apa makna cekung? Cekung itu kayak parabola, ya, yang seperti ini namanya cekung ke atas. Sebaliknya, yang seperti ini cekung ke bawah. Ya. Nah, di F aksennya ditulisnya adalah di F aksennya di F double aksen ya. Jadi kalau F double aksen X dia cekung ke atas, kalau F aksen X-nya F double aksen X-nya lebih dari 0. Ini namanya cekung ke atas. Kalau saya simpelnya ini ya, cekung ke atas itu dari mana? Tahunya dari sini aja nih, diputar 90 derajat ke kanan. Jadinya begini. Berarti cekung ke atas ya. Jadi saya nggak menghafalkan. Kemudian kalau F aksennya F double aksen X-nya kurang dari 0, nah ini berarti cekung ke bawah. Karena tadi saya putar ke kanan 90 derajat ya. Jadinya ya. Kalau saya sih maksudnya nggak ngapalin. Jadi dari F double aksen lebih dari 0 berarti dia cekung ke atas. Cekung ke atas dari mana? Dari sini. Ya. Cekung ke bawah dari mana? Dari sini. Ya. Jadi cekung ke atas seperti ini, cekung ke bawah seperti ini. Ya. Jadi kita bisa ngecek cekung ke atas atau cekung ke bawah. Oke, sekarang pertanyaannya, lihat saja dari gambar dulu ya, sebelum kita hitung. Yang kiri ini cekung ke atas, cekung ke bawah. Hah? Nah, cekung ke atas atau cekung ke bawah? Cekung ke bawah. Yang ini, cekung ke mana? Yang ini cekung ke mana? Cekung ke bawah. Kalau ini, cekung ke mana? Kalau ini, ya. Tapi ada yang unik di sini. Di antara cekung ke bawah, cekung ke atas. Nih. Di mana posisi dia berubah dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Itu namanya titik belok. Awalnya cekung ke bawah, kemudian dia pindah menjadi cekung ke A. Titik tersebut namanya titik belok. Titik belok itu adalah F double aksennya sama dengan 0. Ya, perubahan tapi ada cekung ke atas, berubah menjadi ganti cekung ke bawah atau sebaliknya, dari cekung atas ke bawah, yang bawah ke atas. Sekarang kita hitung yang tadi lagi ya. Nah, ini karena ini udah kelihatan gambarnya, kita ingin tahu nih dia berubah cekungnya di mana, di titik berapa. Nah, Y aksen sama dengan 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 12. Y double aksen tadi 12x dikurangi. Nah, ini adalah Y double aksen atau F double aksen ya. Jadi tetap patokannya sama dengan 0. Kalau dia lebih dari 0
cekung ke atas, kalau kurang dari 0 cekung ke bawah. Kita cari dulu yang nilai sama dengan 0-nya, yaitu 12x sama dengan 6, x-nya sendiri adalah 6 dibagi 12, yaitu setengah. Berarti dia berubah kecekungan tuh di X sama dengan setengah. Ya, yang gambar tadi itu. Nah, kan nggak kelihatan nih. Di mana berubahnya? Di X sama dengan setengah. Setengah itu posisinya di mana? Di sini berarti. Ini 1, ini setengah. Jadi dari setengah ke kiri itu semuanya cekung ke bawah nih, segini ya. Nah, ini cekung ke bawah. Kemudian dari sini, dari setengah ke kanan, cekung ke atas. Bagaimana cara menentukannya di sumbu X? Dari tadi penilaian penyelesaian persamaan ini. Kalau X-nya sama dengan 12, F aksen double X-nya sama dengan 12, maka dibuat di garis bilangan seperti ini. Bukan 12, setengah ya. Yaitu X sama dengan setengah. Nah, kita ingin tahu yang kanan itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Yang kita perlukan adalah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Ya, maka kita uji di sini, ambil X-nya sama dengan 0. Di mana posisi X sama dengan 0 yang mudah? X sama dengan 0 berada posisinya di mana? Di sebelah kiri ya. Di sini ya. Nah, lalu kita masukkan ke Y double aksen atau F double aksen ketika X sama dengan 0, maka 12 kali 0 nilainya berapa? 0. 12 kali 0 nilainya 0 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif. Nah, negatif 6 itu artinya kita perlu di sini negatif. Negatifnya aja. Negatif. Di sebelah kanannya adalah positif. Ini pertidaksamaan sebenarnya. Nah, artinya kalau negatif berarti F double aksennya kurang dari 0. Di sini F double aksennya lebih dari 0. Nah, F double aksen kurang dari 0, tadi saya katakan apa? Dia cekung ke bawah. Benar ya? Ini cekung ke bawah. Dan ketika F double aksennya lebih dari 0, dia cekung ke atas. Sudah selesai. Naik turun fungsi. Dan kemudian satu lagi cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ada pertanyaan? Ki, ada pertanyaan Ki? Sekarang kita lihat gambar aja ya, bukan menghitung ya, lihat aja dulu di sini. Nah, ini fungsinya naik atau turun? Turun, ya. Sampai mana turunnya? Sampai sini, ya. Turun fungsi. Ya, ke sini naik. Naiknya sampai mana? Sampai ini ya. Dari min setengah akar 2 sampai ini nih. Nah, itu naik lagi. Kemudian sisanya juga jadi itu turun. Itu namanya F aksen. Ada yang kedua, F double yaitu kecekungan. Cekung ke atas atau cekung ke bawah. Sekarang kita lihat ini. Ini cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, ini cekung ke atas. Ya. Kan begini. Ya kan? Dari gambar ini cekung ke atas. Ini cekung ke bawah. Ya, saya belum bisa buktikan kecuali kita hitung kan nanti ya. Nah, dari gambar ini cekung ke atas yang saya blok ini. Nah, ya, kemudian kalau yang dari 0 ke sana, nah ini cekung ke bawah. Ini ya, cekung ke bawah. Nah, cara ngeceknya, nah, ternyata di sini ada tulisannya nih. Tuh. Ini cekung ke bawah, di sini tuh lihat. Nah, ini cekung ke bawah, segini, ya. Karena dia nggak kelihatan ya. Dari grafiknya nggak terlalu kelihatan cekung ke bawah, tapi kemulusannya itu apa? Kemulusannya itu lebih cenderung ke bawah atau ke atas. Nah, ini ternyata lebih cenderung ke bawah. Segini doang tapi nih.
Ya. Ini cekung ke bawah. Dari sini ke atas, dari cekung ke atas ya ini. Ini cekung ke atas, di sini cekung ke bawah Y, dan sisanya yang di kanannya adalah cekung ke atas ini. Nah, titik-titik inilah yang menjadi penentu F double aksennya sama dengan 0, betul sekali. Ya. Jadi yang penentu yang ini F double aksen, sisanya kanan kiri cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kalau F aksen 0 yang penentunya di sini ya, di titik puncak. F aksen 0 di sini, di titik puncak di sini. Ya. Nggak ada pertanyaan? Jadi titik yang menyebabkan perubahan kecekungan dari cekung atas ke cekung ke bawah dan sebaliknya dikatakan titik belok. Karena cekung ke atas berbelok jadi cekung ke bawah dan situ. Nah, tapi ada perubahan kecekungan bukan titik belok juga. Gimana tuh? Yaitu kurva yang dia terputus. Awalnya cekung ke atas, tapi terputus kurvanya cekung ke bawah. Nah, ini kan nggak punya titik belok. Ya. Nah, kalau dia ketemu begini di kurva dikatakan titik belok. Kalau kurvanya terputus bukan titik belok. Bagaimana bisa menandakan dia kurvanya terputus atau tidak? Dilihat daripada nilai fungsinya. F double aksen di titik tersebut. Ini titiknya di sini. Ini nilai fungsinya ada nggak? Kalau nilai fungsinya kosong, berarti kan nggak punya nilai, nggak nyambung dia. Kalau nggak nyambung berarti dia terputus. Ya. Maka itu bukan titik belok. Yang namanya titik kan ada nilai X-nya, ada nilai Y-nya. Nah, ternyata kalau titiknya di sini nggak ada nilai Y-nya, ya berarti dia terputus. Kurvanya itu terputus, maka dikatakan bukan titik belok. Ya. Ya, nggak ada contoh ini ya, bukan titik belok ya. Nah, namanya kalau di sini inflection point ya, namanya ini. Ini cekung ke atas yang ini, kemudian titik belok cekung ke bawah. Ya.